Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Melanjutkan kajian kita tafsir At-Tanwir yang masih melanjutkan kajian di surat Al-Fatihah, di mana materi yang kita bahas hari ini adalah tentang peran manusia dalam menjalani kehidupan. Ada beberapa peran yang harus kita jalani dalam kehidupan ini. Pertama adalah menjalankan peran sebagai pribadi yang unggul, nomor satu. Yang kedua adalah peran sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Yang ketiga adalah peran kita sebagai anggota keluarga. Yang keempat, peran kita sebagai warga masyarakat. Kemudian yang kelima adalah peran kita sebagai warga negara. Dan yang keenam adalah peran kita sebagai warga dunia. Jadi panjang, banyak ya. Hari ini kita akan membahas tentang yang pertama, yaitu peran kita sebagai pribadi yang unggul. Di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa dalam surat Ali Imran 159 yang berbunyi, ini ayat yang sering dibaca ketika musyawarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min khawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati yang kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dalam ayat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pribadi yang unggul itu memiliki beberapa kriteria. Ya, menurut ayat ini ada 4 kriteria. Nanti kita akan tambah dengan kriteria-kriteria yang lain di luar ayat ini. Pertama,
Pribadi yang unggul itu adalah perilaku lemah lembut dan tidak melakukan tindakan yang kasar. Jadi orang itu punya pribadian yang unggul kalau dia itu lemah lembut, ya, tidak kasar. Nah, itu ada teori dalam teori psikologi itu mengatakan begini: ketenangan adalah kemenangan besar. Itu dalam teori psikologisnya begitu. Jadi lemah lembut itu penting. Jadi orang yang unggul itu bukan orang yang badannya kekar, yang kuat, tapi orang yang tenang, ya, yang lemah lembut dalam bersikap, tidak melakukan tindakan kasar, bahkan terhadap orang yang berbuat tidak baik pun terhadap dirinya. Jadi kalau kita ini pribadi yang betul begitu, walaupun ada orang yang berbuat kasar pada kita, kita tidak membalasnya dengan kekasaran, ya, tetap menjadi pribadi yang lembut. Ia memaafkan dan bahkan memohonkan ampunan atas kesalahan yang diperbuatnya terhadap mereka. Ini mungkin berat, ya, ini berat. Nah, ini mungkin kalau dalam surat Ali Imran ayat 134 itu, ya, wal afina anin nas, orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Jadi ini kriteria yang pertama menurut tafsir At-Tanwir. Ini yang pertama. Untuk memudahkan kita mengingat, nomor satu adalah bersikap apa tadi? Lemah lembut. Nomor satu itu. Apalagi poso-poso. Dan biasanya orang itu kalau suka marah, itu cirinya gampang. Mesti wong kuru-kuru. Terus kuru-kuru. Ono maneh, terus mecucu. Gak tahu guyu. Nah, itu berarti, ya, itu, ya, ciri-cirinya begitu. Pak Asr nggak usah tersinggung. Pak Asr bukan kurus, ya, kurang daging. Ini ciri yang pertama. Yang kedua, cirinya manusia itu unggul. Ini bagus sekali ini. Suka bermusyawarah. Nomor dua ini. Dan musyawarah yang dilakukan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi agar ada solusi yang terbaik. Nah, ini yang lanjutannya lebih bagus lagi nih. Dan membawa kemaslahatan untuk semua orang. Jadi tidak hanya musyawarah toh, tapi yang lebih penting lagi di sini adalah apa? Mencari solusi yang terbaik yang akan membawa kemaslahatan bagi semua orang. Jadi gak awak dirapat kadang-kadang kan ada mungkin tujuan-tujuan cara subjektif. Nah, ini enggak, untuk kemaslahatan semua orang. Ya, mungkin kita sudah musyawarah mungkin. Tapi apakah musyawarah kita tadi apa? Mencari solusi yang terbaik untuk memberi kemaslahatan bagi semua orang. Nah, itu. Ini yang ketiga. Yang kedua. Nah, yang ketiga, ciri manusia unggul di sini adalah memiliki kehendak yang kuat dalam melakukan sesuatu. Ya, jadi punya kehendak yang kuat. Gak mungkin disiplin, mungkin lah ya. Ini semangat, bukan semaput. Nah, gitu ya. Militan, bukan meletan. Nah, seperti itu. Jadi semangat ini, punya kehendak yang kuat. Kemudian yang berikutnya adalah
ada kemantapan dalam mengambil keputusan. Jadi kalau mengambil keputusan itu mantap, yakin, jadi gak ragu-ragu. Setelah dipertimbangkan dari segala sisi positif maupun negatifnya dalam musyawarah. Jadi ya mempertimbangkan positifnya apa, negatifnya apa itu dipertimbangkan dan diambil sebuah keputusan. Dan dapat, nah ini yang penting di sini nih, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi abot-abot ini ya, gitu. Dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi keinginannya itu, kehendaknya itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Mungkin cara teori maupun cara aplikatif bisa dipertanggungjawabkan. Nah, terutama kalau kita lihat di bulan puasa itu dalam konsepnya Rosin Ridho, hakikat puasa yang pertama itu adalah tarbiyatul irodat. Ya, nyambung dengan di sini ini di bulan puasa. Ya, Rosin Ridho mengatakan hakikat puasa yang pertama itu adalah tarbiyatul irodat, mendidik kehendak manusia. Jadi kita punya kehendak, tapi kehendak-kehendak yang di sini adalah kehendak yang positif yang bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin secara hukum bisa dipertanggungjawabkan, secara moral bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang keempat, nah ini yang keempat adalah ciri pribadi unggul adalah orang-orang yang bergantung hanya kepada Allah, yaitu apa? Tawakal. Nah itu pribadi yang unggul nampak dalam kepasrahannya, totalitas terhadap Allah, mempersiapkan diri. Jadi tawakal itu tidak hanya pasrah, tapi tawakal di sini diartikan adalah mempersiapkan diri. Mungkin selama ini kita mengartikan tawakal itu pasrah, ya, pasrah. Di sini diartikan adalah mempersiapkan diri, jadi siap, ya, bukan pasrah. Nah, mungkin selama ini kita mengartikan tawakal itu apa tadi? Pasrah. Nah, di sini artinya bagus sekali, mempersiapkan diri, melakukan perencanaan, berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan selalu memohon pertolongan kepada Allah, kemudian mempercayakan sepenuh hasilnya dan perjuangannya kepada Allah, dengan tetap berpikir yang positif atau husnudzon. Allah menutup ayat ini dengan pertanyaan pribadi yang unggul adalah menuju cinta kita kepada Allah. Jadi orang-orang yang pribadi unggul adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah, mengejar cintanya Allah terhadap dirinya, itulah yang disebut dengan apa? Al-mahabbah. Al-mahabbatullah. Hidup itu dicari untuk menyenangkan Allah atau mencari ridho Allah. Nah, mencari ridhonya Allah. Sedikit lagi, ini saya setirkan beberapa pengertian pribadi unggul. Ini saya tambahkan dalam filsafat, ya, filosof Friedrich, dia mengatakan manusia unggul digambarkan individu yang memiliki kekuatan. Beliau mengatakan ini, keberanian dan kemampuan untuk mengatasi dirinya sendiri dan menciptakan nilai-nilai baru. Nah, ini kalau menurut seorang filosof namanya Friedrich, dia mengatakan seperti itu, ya.
Manusia unggul adalah manusia yang apa tadi? Memiliki kekuatan, kemudian apa tadi? Keberanian, kemampuan dalam mengatasi dirinya sendiri, dan mampu menciptakan nilai-nilai baru. Nah, dalam konsep Islam secara umum, manusia unggul itu adalah individu yang memiliki akhlak yang terpuji. Ini dalam Islam secara umum. Orang itu disebut manusia unggul kalau memiliki akhlak yang terpuji, yang dapat menjalin hubungan antara Allah dan sesama makhluk. Jadi bisa berhubungan dengan Allah, hablum minallah wa hablum nas wa hablum minan nas, serta memiliki kemampuan untuk memberikan, nah ini yang terpenting di sini ini, mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Nah ini sejalan dengan hadis Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Bapak dan Ibu sekalian, demikian sedikit tentang ciri-ciri pribadi unggul. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang atau manusia-manusia yang memiliki kepribadian yang unggul. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wabasyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.